buat sahabat PKRS dimanapun Anda berada. Nah sahabat, kita sudah memasuki tahun 2022. Seperti yang kita informasikan kemarin, bahwa pada tahun ini PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso punya program nih yang namanya BINKE PKRS atau Bincang Informasi Bersama PKRS, yang tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah sahabat, untuk topik BINKE kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang dermatitis kontak. Nah sahabat, sudah hadir bersama kita di sini yaitu Dr. Lindayani Halim, spesialis kulit dan kelamin. Dokter, apa kabarnya? Baik, Mbak Septi, selamat pagi. Sehat dokter? Sehat. Nah dokter, seperti yang kita informasikan ke sahabat PKRS kita, topik kita terkait dengan dermatitis kontak. Nah bisa dijelaskan ke sahabat kita ini dokter, apa sih dermatitis kontak itu dokter? Baik, selamat pagi sahabat PKRS. Jadi topik kali ini adalah tentang dermatitis kontak. Nah, dermatitis kontak ini adalah suatu peradangan pada kulit yang timbul karena zat atau bahan tertentu yang melekat pada kulit. Nah, peradangan yang timbul ini gejalanya bisa bermacam-macam. Mulai dari kemerahan, kemudian kulit kering, bersisik, terdapat lenting-lenting atau bintik-bintik kemerahan yang biasanya disertai dengan rasa gatal maupun nyeri atau panas. Nah dokter, untuk penyebab dari dermatitis kontak ini tersendiri kira-kira apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat kita PKRS. Ya. Dermatitis kontak ini ada dua macam. Dermatitis kontak iritan itu yang pertama ya, dan dermatitis kontak alergik itu yang kedua. Nah, mungkin untuk lebih mudah kita jelaskan dulu tentang dermatitis kontak alergik. Dermatitis kontak alergik tentunya menyangkut bahan-bahan yang memang dari awal sudah bersifat alergi terhadap individu yang bersangkutan, yang potensi menimbulkan kondisi alergi. Misalnya logam tertentu, ya, bisa berkaitan dengan perhiasan, jam tangan, ya, Juga bisa ya memicu ya, itu untuk dermatitis kontak alergik ya. Lalu juga bahan-bahan lain seperti bahkan sabun tertentu, bahan-bahan yang ada di deterjen ataupun antiseptik tertentu, itu juga ada yang potensi menimbulkan kondisi alergi terhadap kulit ya. Nah, untuk bahan-bahan yang menyebabkan dermatitis kontak iritan sifatnya memang lebih luas ya. Jadi biasanya yang terkena dermatitis kontak iritan bisa lebih banyak dibandingkan dermatitis kontak alergik, karena biasanya bahan-bahan ini secara umum memang sifatnya iritatif. Misalnya yang ditemukan di lapangan pekerjaan sehari-hari itu asam atau basa yang kuat ya. Kemudian biasanya kita temukan itu di laboratorium ya. Kemudian juga bahkan kosmetik yang sering digunakan oleh kaum hawa ya, wanita ya, dan sekarang juga pastinya laki-laki juga kadang-kadang juga menggunakannya. Nah, itu juga potensi menimbulkan dermatitis kontak iritan. Selain itu bahan-bahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan harian kita, misalnya sabun, deterjen, antiseptik, termasuk zaman sekarang adalah hand sanitizer ya, tinggalan. Nah, hingga semen ya, bahan-bahan bangunan seperti semen, tanah, itu semua dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan. Jadi banyak sekali memang bahan yang bisa menyebabkan kondisi kedua penyakit tersebut. Oh ternyata banyak sekali ya dokter yang dapat menyebabkan terjadinya dermatitis kontak ini. Nah yang menarik ini tadi salah satu penyebab itu yang dokter sebutkan itu yaitu penggunaan sabun ya dokter ya. Dimana kita ketahui kita ini kan sekarang masih dalam suasana pandemi COVID-19, dimana kita nggak bisa terpisahkan, sepertinya sudah menjadi agenda wajib kita untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga penggunaan seperti hand sanitizer gitu. Nah, gimana caranya atau supaya kita tidak terkena dermatitis kontak ini akibat penggunaan seperti hand sanitizer itu dokter?
tentunya yang pertama-tama kita harus mengenali kulit kita sendiri ya. Adakah bahan-bahan yang sebelumnya memang sudah kita ketahui dapat menyebabkan kondisi alergi di kulit kita atau iritasi? Jika ada, tentunya bisa kita hindari sebisa mungkin ya. Namun kalau berkaitan dengan antiseptik atau sabun cuci tangan, terutama untuk profesi tertentu ya, tenaga medis, tentunya ini agak sulit karena kita sudah memiliki satu protokol tersendiri, formula yang harus digunakan juga untuk di instansi kita masing-masing ya. Namun apabila memang kita berusaha untuk mengurangi kejadian ini, tentunya bisa ya. Pertama-tama kita tetap menjaga kesehatan kulit kita sebaik mungkin, menghindari pajanan bahan-bahan lain yang tidak perlu selain memang bahan-bahan tersebut yang harus kena ke kulit kita ya. Dalam hal ini antiseptik atau sabun pencuci tangan yang memang harian harus digunakan, apalagi di instansi yang wajib tempat kita bekerja ya, yang berisiko tentunya. Nah, hindari pajanan bahan-bahan lain yang memang tidak perlu. Misalnya lotion-lotion tertentu atau olesan-olesan bahan-bahan lain yang sebenarnya bisa tidak kita gunakan untuk kita hindari kejadian dermatitis kontak iritan yang sifatnya biasanya kronik kumulatif. Nah, pada kondisi itu biasanya terjadi suatu kondisi iritasi karena dua bahan atau lebih, dua faktor atau lebih yang kemudian mencetuskan terjadinya penyakit tersebut ya. Nah, selanjutnya di rumah apabila kita tidak terlalu terpajan dengan bahan-bahan lain yang sifatnya terlalu kotor, mungkin kita bisa menggunakan sabun yang lembut ya untuk mencuci tangan, sabun yang menggunakan pelembab ya. Contohnya sabun bayi itu bisa mungkin salah satunya untuk yang mudah ya, yang mudah dijangkau oleh masyarakat ya, bisa jadi ya untuk kita gunakan sebagai keseharian sabun pencuci tangan dalam kondisi tangan kita memang tidak terlalu kotor ya, atau tidak terlalu terpajan bahan-bahan yang sangat kotor sifatnya. Saya rasa demikian. Oke dokter, kalau kita berbicara mungkin masalah data, kira-kira ini dokter, yang dokter tangani gitu, ada nggak peningkatan kasus terkait dengan dermatitis kontak ini selama pandemi COVID ini, dokter? Ya, tentunya selama pandemi ini kasus dermatitis kontak iritan maupun dermatitis kontak alergi agak meningkat ya di lapangan, dan seringkali memang berkaitan dengan penggunaan berbagai bahan yang tersentuh di tangan, baik itu karena peningkatan penggunaan antiseptik, sabun ya, hand sanitizer, maupun memang masih ada bahan-bahan keperluan harian lainnya yang memang juga tidak bisa dihindari ya. Jadi mungkin sebelum pandemi individu yang bersangkutan tidak mengalami keluhan tersebut atau mungkin tidak sampai mengalami keluhan yang mengharuskan ke dokter, namun setelah pandemi gejalanya menjadi lebih berat sehingga harus ke dokter. Lebih sering kali ya dokter. Betul, karena pajanannya menjadi lebih sering, lebih banyak juga bahan yang terkena ke kulit, sehingga individu yang memang rentan akhirnya mengalami gejala yang lebih berat dari biasanya. Gejala dermatitis kontak ini ada beberapa. Biasanya dimulai dengan keluhan gatal, bisa disertai dengan rasa perih maupun nyeri pada akhirnya. Gejala awal yang tampak pada kulit bisa dilihat mulai dari adanya sisik putih atau kondisi seperti kulit yang kelihatan kering, atau bahkan sudah kemerahan yang disertai dengan lenting-lenting atau bintik-bintik kemerahan ya. Bahkan bisa juga bernanah apabila sudah disertai dengan infeksi akibat garukan atau trauma lainnya. Oh, berarti kalau kulit kita kering atau bersisik itu termasuk salah satu gejala juga ya dokter ya? Gejala dermatitis kontak? Ya,
memang kalau kondisi kulit kering biasanya yang ditandai dengan sisik-sisik halus ya. Itu belum tentu sih sebenarnya merupakan dermatitis kontak iritan maupun dermatitis kontak alergi, karena ada juga diagnosis kulit kering ya, diagnosis tersendiri yang kita sebut dengan xerotic skin. Nah, itu murni kekeringan kulit. Namun gejala seperti kondisi kulit kering, bersisik halus ya, itu bisa menjadi gejala awal juga dari dermatitis kontak iritan maupun dermatitis kontak alergik. Berarti sudah terjadi suatu kelainan pada kulit karena bahan iritan atau bahan alergik tertentu. Jadi kuncinya di sini adalah adanya bahan yang dicurigai yang menyebabkan iritasi atau kondisi alergi. Itu dulu. Apabila ada bahan yang bersangkutan, nah itu kita mesti waspada. Jangan-jangan ini suatu bagian dari dermatitis kontak. Kan biasanya kita kan juga entah itu lama berada di ruangan AC ataupun penggunaan kosmetik tertentu ya dokter, yang kulit kita jadi bersisik. Nah, berarti itu boleh jadi menjadi gejala awal dari dermatitis kontak ya dokter ya? Ya, harus diwaspadai ya. Apalagi kalau ada riwayat penggunaan bahan-bahan kimia tertentu yang memang kita curigai di area tubuh yang mengalami keluhan ya, harus diwaspadai ke arah sana. Nah dokter, kalau mendengar yang dokter sampaikan tadi tentang gejala-gejala dari dermatitis kontak, nah pada saat gejala atau kondisi seperti apa yang memang mengharuskan kita ini harus segera mengkonsultasikan ke dokter? Intinya setiap saat kita mengetahui ada satu kelainan yang timbul di kulit kita ya, baik itu dimulai dengan suatu keluhan subjektif yang artinya dirasakan ya, seperti yang tadi saya bilang ada rasa gatal atau rasa perih atau panas atau nyeri, dan keluhan objektif ya, artinya yang bisa dilihat langsung di kulit kita, misalnya berupa ya sisik-sisik kulit ya yang lebih nyata, kemudian kemerahan, lenting ataupun bintik-bintik kemerahan ya. Itu tentunya kita sebisa mungkin kalau memang kita mencurigai ada bahan yang menyebabkan kondisi itu terjadi, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah hentikan penggunaan bahan-bahan yang tersangka tersebut. Pemicunya tadi itu ya. Kemudian jangan digaruk ya, kita hindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada kulit, seperti jangan garuk, jangan dioleskan bahan-bahan lain yang notabene dapat memperparah ya kondisi iritasi atau kondisi alergi tersebut ya. Apabila masih berlanjut setelah kita menghindari pajanan, gejalanya menjadi menetap atau bahkan menjadi lebih berat, tentunya sudah saatnya harus berkonsultasi ya, supaya mendapatkan penanganan yang pas dan penyembuhan yang tidak lama sendiri ya, penanganan yang tepat yang betul ya. Sangat menarik sekali ya pembahasan kita tentang dermatitis kontak ini. Nah dokter, bagaimana sih upaya-upaya kita atau langkah-langkah apa aja yang kita lakukan untuk mencegah kita supaya kita tuh tidak terkena dermatitis kontak, dokter? Ya, jadi pertama-tama tentunya kita harus menjaga kesehatan kulit kita. Ya, betul. Menjaga kebersihan kulit, kemudian kita juga menghindari pajanan bahan-bahan kimia yang sebenarnya tidak perlu untuk kita gunakan keseharian. Ya, dengan demikian kita sudah mengurangi risiko untuk terjadinya dermatitis kontak. Nah, ada bahan-bahan lain yang memang harus kita pergunakan, apalagi kalau selama pandemi ini, ya itu memang harus digunakan ya. Jadi ada wajib ya. Betul. Namun yang bisa kita lakukan lagi adalah kita ekstra menjaga kelembapan kulit, karena dengan kulit yang lembab ya, yang seimbang kelembapannya, maka dapat sebaik mungkin mengurangi kejadian dermatitis kontak iritan maupun dermatitis kontak alergik, karena memang
ada kondisi dermatitis kontak tertentu yang justru dipicu oleh kondisi kulit, kondisi dasar kulit yang sudah kurang baik sebelumnya. Nah, jadi saya rasa yang bisa kita lakukan adalah kita siapkan kulit kita seoptimal mungkin, ya, sesehat mungkin, dengan kelembapan yang baik, supaya bahan-bahan kimia yang memang seharusnya kita butuhkan setiap hari, terutama untuk kebersihan, untuk keamanan, itu sebisa mungkin tidak menyebabkan kondisi iritasi di kulit kita, ya. Namun memang untuk kondisi yang sifatnya menyebabkan alergi, dalam hal ini dermatitis kontak alergik, memang agak sulit dihindari karena pada dasarnya sudah terdapat kondisi alergi di kulit individu yang bersangkutan. Jadi harus dicari solusi bahan lain, ya, yang bisa mewakili bahan yang dibutuhkan tersebut. Jadi demikian ya sahabat PKRS. Jadi cara terbaik untuk mencegah dermatitis ini yaitu dengan mengidentifikasi penyebabnya dan menghindari penyebabnya. Baik, terima kasih Dr. Linda sudah berkenan membagikan informasinya bersama sahabat PKRS kita di sini. Semoga informasinya bermanfaat untuk sahabat PKRS. Nah, dokter, ini sebelum closing kita sama-sama ini ada jargonnya PKRS, yaitu sehat dan cerdas bersama PKRS ya dokter ya, sebelum kita closing. Oke, sahabat, sehat dan cerdas bersama